Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Sri Utami selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dengan topik water level indicator dengan anggota kelompok saya Gabriela Natali dengan rekan saya Raharja Puja Gustika dari kelas 3 Betan. Boleh di next? Musim hujan seringkali membawa berkah dengan meningkatkan ketersediaan air di berbagai tempat. Namun, di sisi lain, musim hujan juga dapat menyebabkan masalah terkait pengelolaan air, terutama dalam menghadapi banjir dan masalah drainase. Dalam konteks ini, water level indicator atau indikator level air dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul selama musim hujan. Selama musim hujan, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan level air di sungai, danau, atau reservoir. Tanpa pengendalian yang tepat, hal ini dapat menyebabkan banjir yang merusak dan mengancam lingkungan. Dengan menggunakan water level indicator yang terhubung dengan sistem pengendalian banjir, petugas pemantauan dan pengendalian banjir dapat mengambil tindakan yang tepat saat level air mencapai batas yang tidak aman. Di sisi lain, musim hujan juga dapat memberikan kesempatan untuk mengumpulkan air hujan sebagai sumber air alternatif. Dengan menggunakan water level indicator yang terintegrasi dengan sistem pengumpulan air hujan, pengguna dapat mengoptimalkan pengumpulan air hujan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan air bersih. Dengan demikian, water level indikator ini tidak hanya bermanfaat dalam memantau dan mengendalikan level air selama musim hujan, tetapi juga dapat membantu dalam memanfaatkan air hujan sebagai sumber air yang berkelanjutan. Sejalan dengan upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga ketersediaan air yang stabil di masa depan. Pemanfaatan air sebagai sumber kehidupan telah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air yang cukup dan berkualitas sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan sektor lainnya. Namun, pengelolaan air yang tidak efisien dan kurangnya pemantauan terhadap level air dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya yang berharga dan bahkan kerusakan lingkungan. Di banyak tempat, terutama di daerah yang mengalami krisis air, monitoring dan pengendalian level air menjadi sangat penting. Tanpa pengukuran yang akurat dan sistem pengendalian yang efektif, dapat terjadi pemborosan air yang signifikan atau bahkan kekurangan air yang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari dan mengancam keberlangsungan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan water level indicator atau indikator level air merupakan langkah yang penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan air. Dengan memiliki alat yang mampu memonitor level air dengan akurat dan memberikan informasi yang tepat waktu, pengguna dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatur penggunaan air secara efisien dan menghindari kerugian akibat kelebihan atau kekurangan air. Dengan demikian, pengembangan water level indicator tidak hanya memberikan manfaat dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan ketersediaan air yang berkelanjutan. Boleh di next. Terdapat 3 algoritma yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu algoritma deskripsi. Yang pertama, inisialisasi pin-pin yang akan digunakan. Terdapat 7 pin LED, diantaranya RLED pin, YLED pin, Y2 LED pin, B LED pin, B2 LED pin, dan GLED pin. Dan satu pin sensor yaitu sensor pin. Setup mode-mode pin tersebut, atur pin sensor sebagai input dan pin LED sebagai output. Untuk loopnya, A, di dalam loop baca nilai analog dari sensor, lalu konversi nilai tersebut ke dalam rentang 0 sampai dengan 100 untuk mendapatkan variabel level. Lakukan pengecekan kondisi level. Untuk level-levelnya sendiri, yang pertama, jika level lebih dari sama dengan 90, nyalakan semua LED. Jika level lebih dari sama dengan 80 dan kurang dari 90, nyalakan semua LED kecuali GLED pin. Jika level lebih dari sama dengan 60 dan kurang dari 80, RLED pin, YLED pin, Y2 LED pin, dan BLED pin menyala. Jika level lebih dari sama dengan 40 dan kurang dari 60, RLED pin, YLED pin, dan Y2 LED pin akan menyala. Jika level lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari 40, hanya RLED pin dan YLED pin yang menyala. Jika level lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 20, hanya RLED pin yang menyala.
Jika level kurang dari 1, semua LED mati. Lalu, untuk langkah selanjutnya yaitu mengulang langkah C dan selesai. Boleh di next? Baik, saya akan menjelaskan tentang algoritma flowchart. Bisa dilihat pertama-tama ada mulai, yang kedua ada inisiasi pin, yaitu setup sensor pin sebagai input, setup LED pin, JLD pin, JLD pin, BLD pin, B2LD pin, guild pin sebagai output. Selanjutnya ada baca dari sensor pin, lalu konversi nilai analog ke nilai 0 sampai 100. Pada kondisi pertama ada level lebih sama dengan 90, jika memenuhi atau ya, akan semua LED menyala. Jika tidak, akan ke kondisi selanjutnya, yaitu level lebih dari sama dengan 80 dan level kurang dari 90. Jika ya, semua LED on kecuali green LED pin. Jika tidak, maka masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu level lebih sama dengan 60 dan level kurang dari 80. Jika ya, maka LED pin, Y LED pin, Y2 LED pin, dan B LED pin akan on. Selanjutnya, jika tidak memenuhi, maka akan masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu level lebih sama dengan 40 dan level kurang dari 60. Jika ya, LED pin, Y LED pin, dan Y2 LED pin akan on. Jika tidak, maka level lebih sama dengan 20 dari level kurang dari 40. Selanjutnya, jika ya, maka LED pin dan JLE pin akan on. Jika tidak, maka akan ke kondisi selanjutnya, yaitu level lebih sama dengan 1 dan level kurang dari 20. Jika ya, maka hanya LED pin yang on, dan tidak, maka semua LED akan off. Selanjutnya ada ulangi loop. Ini maksudnya jika program belum diakhiri, maka akan terus berulang sampai file ini diakhiri atau program ini diakhiri, akhirnya selesai. Selanjutnya di sini ada algoritma pseudocode. Bisa dilihat pertama-tama ada deklarasi dan inisiasi pin-pin yang akan digunakan. Yaitu yang pertama ada sensor pin sebagai A0, LED pin sebagai 2, yellow LED pin sebagai 3, yellow 2 LED pin sebagai 4, blue LED pin sebagai 5, blue 2 LED pin sebagai 6, green LED pin sebagai 7. Untuk angka-angka ini merupakan angka dari Arduino Uno. Untuk A0 ini berada di sebelah kiri yaitu analog, sedangkan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ada di sebelah kanan yaitu PWM. Selanjutnya di sini ada yang namanya setup. Yang pertama ada atur sensor pin sebagai input. Yang selanjutnya ada atur semua LED sebagai output. Selanjutnya di sini ada loop. Loop mulai dari baca nilai sensor dan simpan dalam variable file. Ubah rentang nilai file dari 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 100 dan simpan dalam variable level. Perubahan ini dikarenakan Arduino Uno itu dari analognya nilainya 0 sampai 123. 0 ini sebagai ground dan 1023 ini sebagai tegangan yang masuk ke Arduino Uno, biasanya 5 volt. Oleh karena itu, karena kita mau 0% sampai 100, maka diubah menjadi 0 sampai 100. Di sini ada kondisi-kondisinya. Yang pertama ada jika level besar atau sama dengan 90, nyalakan semua LED. Jika tidak, cek apakah level lebih besar atau sama dengan 80 dan kurang dari 90. Jika ya, nyalakan semua LED kecuali GLED pin. Jika tidak, cek apakah level lebih besar atau sama dengan 60 dan kurang dari 80. Jika ya, nyalakan LED pin, YLED pin, Y2LED pin, dan BLED pin. Jika tidak, cek apakah level lebih besar atau sama dengan 40 dan kurang dari 60. Jika ya, nyalakan LED pin, YLED pin, Y2 LED pin. Jika tidak, cek apakah level lebih besar atau sama dengan 20 dan kurang dari 40. Jika ya, nyalakan RLE pin dan YLE pin. Jika tidak, cek apakah level lebih besar dari 0 dan kurang dari 20. Jika ya, nyalakan red LED pin. Jika tidak, matikan semua LED. Bisa dilihat di sini ada rangkaian yang akan kita gunakan dalam Prometheus. Bisa dilihat di sini yang di tengah itu ada Arduino Uno atau di sini ada Simulino Uno karena ini simulasi di Prometheus. Simulino Uno ini atau Arduino ini adalah sebuah papan microcontroller yang fungsinya untuk memudahkan pengguna dalam mengendalikan berbagai komponen elektronika dengan program. Di sini maka yang diaturnya yaitu water sensor. Arduino Uno ini memiliki dua pin yang berbeda. Yang di sini ada yang namanya
Di kanan ini ada yang namanya PWM. Dari 1 sampai 13, fungsinya sebagai untuk mengendalikan kecerahan LED yang ada di kanan ini. Jadi ketika nanti inputan ada di antara 1 sampai 20, maka yang bawah ini akan menyala, dan untuk 20-40, maka ini yang menyala dua-duanya, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini juga ada di sebelah kiri pin 5V, artinya ini untuk mengatur besarnya daya yang akan digunakan pada komponen eksternal yaitu water sensor sebesar 5 volt. Di sini juga ada grounding, dan untuk di sini ada yang namanya pin analog yang fungsinya untuk disambungkan ke water sensor ini, ke sini. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya power jack tapi tidak digunakan, dan ini juga ada kabel USB tidak digunakan. Di water sensor ini jumlah pinnya ada 3. Yang ini ada negatif yang terhubung ke ground, ini positif yang terhubung ke 5 volt ini, dan yang ketiga ada pin data S, pin A0 yang nanti ke sini. Fungsinya untuk mengirimkan data ke Arduino Uno apabila terdapat air di permukaan jalur sini. Pin data S ini menggunakan pin analog dari Arduino Uno dikarenakan pin analog lah yang dapat membaca masukan sinyal dari water sensor ini. Di sini juga ada yang namanya induktor dan kapasitor. Fungsinya untuk membentuk rangkaian filter untuk menghilangkan noise atau gangguan yang bisa mempengaruhi pembacaan sensor. Induktor dan kapasitor digunakan bersama-sama sebagai filter LC, induktor kapasitor yang menghilangkan noise dan frekuensi tinggi. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya pot atau potentiometer yang dihubungkan ke test pin yang ada di water sensor ini. Fungsinya sebagai pengatur level air yang ingin kita uji atau monitor. Dengan menggunakan POT ini, Anda dapat mensimulasikan peningkatan atau penurunan level air dengan mengubah posisi potentiometer. Jadi mulai dari 0 sampai 100 di sini diaturnya. Jadi kita tidak memerlukan air. Misalkan di sini diatur 1 sampai 20, misalkan kita 5. Berarti nanti LED pin-nya akan menyala yang ini, yaitu yellow light pin. Untuk misalkan 50, maka ini yang akan menyala, 3 ini, LED ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin cukup dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan. Semoga rancangan yang telah kami susun ini bisa kami sempurnakan dan untuk kedepannya dapat kami realisasikan menjadi water level indicator yang dapat kami gunakan dan kami manfaatkan demi dan dapat kami manfaatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan memanfaatkan teknologi yang selanjutnya akan terus berinovasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Gabriela Natali dan rekan saya Raharja, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.